contohnya juga. Poin pertama, kita akan bahas tentang perhatikan volume dan lot. Di mana jika yang dia total volume bawah ya, total volume bawah, bukan volume per item. Volume bawah yang 286.360 lot. Banyakan orang hanya lihat kiri kanan, di dalam satu-satu tuh enggak. Total dari 10 price yang ada di market, kiri dan kanan. Nah, kalau volume besar di sisi bid, volumenya ini kan kalau kita lihat kan besar di bid nih. Ada dorongan beli signifikan. Ini mengindikasikan kalau di bid minimal ya, minimal 2 kali dari total offer. Kalau harganya turun di saat market berjalan, atau itu merah ya, itu boleh dibeli. Karena 80% harganya di terakhir, di closing, itu akan bergerak naik. Itu kalau mau teman-teman belajar, ini sebenarnya untuk one day trade. Atau bukan one day trade sih, beli sore, jual besok pagi. Beli siang, jual sore. Tuh. Jadi sebenarnya ini beli siang, jual sore. One day trade. Nah, karena kalau antrian bidnya itu sangat besar, artinya jangan market maker bilangnya apa sih tadi? Liquidity provider-nya itu menahan harga dan melakukan intervensi agar menciptakan market behavior investor untuk tidak melakukan tekanan jual lagi. Nah, teman-teman lihat di bid offer-nya itu. Bid offer-nya rata-rata 1.000, 4.000, 8.000 dengan total 95.000. Itu antrian jual. Sedangkan antrian belinya itu 286.000. Artinya kalau dibilang di market tuh musuhnya itu mulai ciut atau mulai takut. Nah, ini sebenarnya market behavior untuk menakutin ataupun mengurangi niat para investor untuk terus melakukan taking profit atau penjualan di saham tersebut pada hari itu. Gitu. Jadi kalau mulai minus gitu, makan. Lihat bid offer-nya, total bid sama total offer-nya 2 kali lipat dari total offer, beli. Karena kalau mau jual one day trade itu boleh. Jadi ini kan closing-nya nih. Tadi dia sempat ke 3270 gitu. Nah, dia akan balik lagi ke atas minimal di atas dari harga penutupan atau harga pembukaan pada hari itu. Itu kuncinya. Di mana jika volume bid lebih besar dari volume offer secara konsisten, kecenderungan harga akan kembali naik. Namun sebaliknya jika volume offer-nya di bawah volume offer lebih tinggi daripada volume bid, itu di sesi-sesi terakhir harga bisa tertekan ke bawah. Nah, kalau nggak punya barang, kalau nggak punya sahamnya, ini posisinya beli. Tapi kalau volume offer lebih besar 2 kali lipat dari volume bid, jika punya barang atau jika punya saham, itu jual harga tertinggi atau harga saat itu juga. Nanti bisa diambil di harga bawah. Atau biasa dibilang dalamnya short sell. Short sell itu
apa namanya, dia punya barang, dia jual di atas, beli di bawah. Jadi dia tidak mau kehilangan barang tersebut, tapi dia memanfaatkan beberapa persen dari volatilitasnya untuk mengambil keuntungan dalam hari itu gitu. Nah, kuncinya di sini kalau teman-teman lagi iseng, waktunya lagi luang, tidak ada kuliah, cobain belajar ini. Tes karena masih pakai virtual kan. Atau kalau mau uji nyali mental, ya harusnya pakai dana sendiri. Beli satu lot, nanti dia waktu di merah, lihat bid overnya, di posisi merah, turun, beli. Nah, nanti udah mau closing-closing, lihat ketika dia balik ke hijau, silakan jual. Gitu. Tapi hitung-hitung dengan biaya minimal minimal ini ya, minimal cost-nya kan kalau tahu 10.000 ya. Nah, kalau 20.000, 30.000 masih untung, ya nggak apa-apa. Gitu. Oke, belum ganti ya. Hmm, stop sharingnya cepet banget. Nah, yang kedua, kita bahas tentang perhatikan anomali. Kadang ada fenomena seperti fake order, di mana antrian besar dipasang lalu tiba-tiba ditarik untuk menggiring sentimen pasar. Ya, fake order. Itu biasanya gini, liquidity provider dari saham tersebut, dia melakukan order ke beberapa sekuritas untuk dalam beberapa harga saja, untuk terlihat bahwa harga tersebut memiliki tahanan yang kuat. Contoh, kalau teman-teman lihat, itu ada Harum di 12.50. Makanya high-nya hanya 12.50. Kenapa? Karena ketika transaksi berjalan, itu ditebelin. Tujuannya itu untuk menggiring sentimen bahwa market bahwa liquidity provider akan jual barang gitu. Karena yang punya barang itu yang besar pasti liquidity provider. Karena dia memang ditunjuk oleh emiten. Nah, dia punya barang, dia ngelakuin sehingga harga kembali turun gitu. Jadi untuk melemahkan kekuatan dari buyers atau kekuatan dari seller sebenarnya. Jadi dia akan tebelin di satu harga di mana itu akan menjadi harga resisten kuatnya pada hari itu atau harga tertinggi. Jadi kalau kayak begini ada 47.000, sedangkan yang di bawahnya kan 18, 10, 3, 5, 5, 2, 2.000 doang gitu. Ya, kalian para investor atau teman-teman juga nggak akan mau kan untuk membeli lagi di harga 12.50 kan. Karena terlalu besar gitu. Berarti ini ada yang mau buang barang. Kan prinsipnya begitu. Pasti mindset teman-teman tuh ketika melihat ini pasti ini ada yang mau buang barang nih. Jadi nggak berani untuk ambil lagi. Padahal itu hanya fake dan ketika nanti terjadi misalnya dimakan sampai 15.000 lot lagi, itu order itu akan dicabut semua. Jadi normalnya itu adalah yang di atasnya itu yang 12.55, 12.60. Nah, ini normalnya. Sedangkan yang di 12.50 ini itu anomalinya.
gitu. Jadi kalau teman-teman ngelihat ada tiba-tiba besar dipasang, lotnya besar banyak dipasang dalam satu harga, itu adalah itu dia menginformasikan bahwa itu batas atasnya. Begitu juga jika di bid. Tapi ini hanya berlaku pada saham-saham yang first liner sampai dengan third liner. Itu harus masuk kepada second liner. Nah, ini hanya bisa terjadi pada saham-saham yang memang ada investor aslinya gitu. Karena kalau yang fourth liner atau yang paling bawah itu semuanya nggak ada yang main itu. Ya ini yang transaksi itu hanya liquidity provider-nya aja. Ya. Kemudian crossing order. Ada transaksi besar di harga tertentu bisa jadi tanda akumulasi atau distribusi. Dan terakhir, bid over tipis di saham kecil itu rawan digoreng. Jadi kalau misalnya mau lihat saham kecil, saham yang fourth liner ya, fourth liner, ketika tiba-tiba volume bid overnya besar, banyak gitu, itu berarti ciri-ciri siap-siap lagi mau digoreng. Itu biasanya kodenya. Tapi kalau tiba-tiba hilang, ya siap-siap lepas. Artinya lagi-lagi nyari korban. Jadi yang mau distribusi. Jadi tinggal tunggu siapa yang beli. Nah, bagusnya adalah saat ini, lihat di sininya, di ordernya. Kalau ordernya gede, lotnya besar, tapi yang order cuma 50 orderan atau cuma 30 orderan, itu palsu. Karena itu pasti atas perintah liquidity provider. Gitu. Aslinya kan tidak ada mungkin investor besar yang langsung jual sampai puluhan ribu lot dalam satu orderan. Itu dia cuma mau menjaga. Nah, di bawah ini kombinasikan dengan indikator lain. Bid over bagus untuk day trading atau scalping. Ingat ya, tidak berlaku untuk buy dan jual 2 hari 3 hari, jangan. Ini bukan untuk bid over. Ya, bid over, pola bid over ini hanya berlaku untuk one day trade. Beli pagi jual siang, beli siang jual sore, atau beli hanya 10 menit atau 5 menit. Gitu. Jadi scalping. Untuk keputusan jangka menengah tetap butuh analisa fundamental dan teknikal. Jadi bid over itu hanya lebih pas sebagai alat timing untuk entry exit ketimbang menentukan arah jangka menengah panjang. Ya, jadi ini mau teman-teman belajarin ketika tidak ada mata kuliah di siang hari atau satu hari lagi iseng, lagi kosong, buka market, cobain. Pola ini, lihat dari bid over, total bid over, terjadi transaksi yang signifikan trade-nya. Nah, lihat sahamnya dan lihat bid overnya. Terus coba. Biasa ini dilakukan untuk orang-orang yang hidupnya dari trading. Jadi benar, saya pernah beberapa kali ketemu investor-investor yang tidak bekerja, tidak punya usaha, tapi punya dana sekitar 500 atau 1 miliar. Kerjanya cuma ini. Gitu. Jadi dia datang, dia ada tempat duduk di cabang, dia datang, dia duduk, dia trading, selesai pulang.
Jadi satu hari dia dapat berapa, itu yang dia pakai. Gitu. Ya, itu trading for living ya seperti itu. Hidupnya hanya di sini. Nah, dia biasa pakai bid offer. Jadi 1-2% dia keluar, masuk lagi, 1-2% dia keluar, masuk lagi, 3% dia keluar. Jadi bisa tektok tuh sampai 5 kali, 6 kali pindah-pindah dalam satu hari. Ya. Nah, sedangkan analisa price itu sebenarnya sama dengan teman-teman menganalisa candle ya. Tapi pakai candle-nya candle harian, candle menit, candle per menit. Itu kalau nggak salah di motion trade bisa deh, candle harian. Perhatikan pergerakan harga price movement, di mana jika harga naik bertahap, ada demand lebih kuat daripada supply. Dan jika harga turun bertahap, supply lebih dominan daripada demand. Dan harga bergerak sideways, kekuatan dijual seimbang di market, pasar menunggu arah. Coba cek hari ini kayak data. Data tuh tiba-tiba dalam waktu 3 menit, dari 3.700 naik ke 4.200. Kemudian 3 menit kemudian, kalau nggak dilihat, dia tiba-tiba turun sampai ke 3.800. Nah, itu adalah incar-incaran orang-orang yang scalping. Banyak, yang lainnya juga banyak. Salah satunya data. Jadi naik turun itu bisa 3 kali kan. Dia turun sampai ke 37, kemudian dia naik lagi ke 3850, kemudian dia hantam lagi ke bawah. Itu dalam satu hari, 3.700 ke 4.200. Itu aja udah 10%. Kemudian dihantam lagi ke bawah sama dia 10% lagi. Nah, itulah scalping, dan itu pakai analisa bid offer sama price. Oke, sama berarti pola-pola candlestick, bullish engulfing, hammer, morning star itu indikasi potensi naik, sedangkan bearish engulfing, shooting star, dan evening star itu indikasi potensi turun. Candlestick itu sebenarnya membantu membaca psikologis pasar. Nah, seperti ini. Kalau harga naik plus diikuti dengan volume dan volume match itu besar, itu uptrend-nya valid. Jadi teman-teman bisa exit point 3-5%. Tapi jika harga naik, tapi di volume dan match-nya itu kecil, itu bisa hanya pantulan sementara dan tiba-tiba dia akan berbalik arah ke bawah, hanya dalam beberapa menit aja gitu. Kemudian harga turun plus volume besar, itu distribusi kuat, potensi lanjut turun. Nah, kemudian momentum dan volatilitas. Perhatikan range harga harian, high low-nya di berapa. Semakin range melebar, volatilitas tinggi, peluang trading cepat. Sedangkan range menyempit, pasar sedang menunggu arah atau konsolidasi. Contohnya, saham dibuka di 1.000, sempat turun ke 9.580, tapi ditutup di 1.050 dengan volume besar. Close lebih besar, lebih tinggi daripada open, ditambah dengan volume tinggi, sinyal bullish, tren naik itu akan berlanjut, besok itu masih akan naik. Tapi jika Y dibuka di 1.000, naik ke 1.050, tapi ditutup di 990, di mana close di bawah open, candle panjang ke atas, itu sinyal tekanan jual, potensi besok dia akan turun. Nah, sekarang kita masuk analisa triple time technical. Triple time technical itu, gini, dalam teori Do, ada di poin keempat. Teori Do ada di poin keempat.
bahwa jangka panjang harus mengikuti pergerakan jangka menengah dan harus mengikuti pergerakan jangka pendek. Lihat, ini saham yang sama. Sahamnya sama. Sahamnya sama, tapi dengan 3 jangka waktu yang berbeda. Yang monthly itu satu candle itu per bulan, kemudian per minggu, dan ini nggak bisa saya bahas gini. Nah, ini per harinya. Oke, cek di sini. Sekarang, ini harga saham masih naik nggak? Ada yang bisa jawab? Ini hari ini loh. Candle hari ini. Last hari ini. Oke. Kita pakai teori yang udah dipelajari. 1, harga naik. Dari candle di minggu sebelumnya itu long white candle. Oke. Atau white marubozu. Kemudian diikuti dengan apa? Lihat di bawah, volumenya besar, break. Yang ketiga, harga menembus di atas moving average. Yang keempat, resistennya di mana? Di sini. Harga yang sering tersentuh. Nah ini. Di sini. Posisi yang kedua, yang kelima, yang tadi 4 ya. Yang keempat, yang kelima, itu ada potensi dia bentuk pola head and shoulder. Karena kalau cup and handle nggak mungkin. Tapi head and shoulder. Untuk jangka menengah ya, jangka menengah dari mulai beberapa bulan yang lalu. Mana sih? Nah ini, dari mulai beberapa bulan yang lalu, ini kan shoulder, ini head-nya. Dia akan membentuk sampai dengan di sini batasnya. Bollinger. Atau moving average jangka panjang di sini. Itu secara jangka panjangnya. Secara pendeknya, ini ada pola membentuk penan. Ini adalah tiangnya. Dia ada membentuk tiang, maka minggu ini dia akan bergerak mungkin di volatilitas sideways atau dia benar-benar terbang. Kalau volatilitas sideways, berarti bisa masuk di area, enakan langsung ke itunya ya, kita gambarin ya. Nggak berubah ya. Ini deh, langsung kita praktek. Bentar ya. Ini kita praktek, mana sih? Look, gue mau ini cuy. Masuk kah? Nah, terus. Kelihatan ya? Oke. Nah, ini gue close. Lah,
Terus sih salah ya. Bentar, sorry. Nah, oke. Tadi sahamnya apa itu ya? Kayaknya ini, Harum. Oke, kita lihat dari monthly. Nah, ini secara jangka menengah panjang, dia masih akan potensi naik. Di mana kalau dilihat bahwa ini akan ke arah sini. Ini resistennya di harga 1.400. Udah, di harga 1.400. Secara weekly, kalau kita lihat tadi volumenya ini tinggi, volume tinggi, harusnya kan selama ini volumenya rendah nih, kecil nih. Ini kok ada garis-garis gitu. Nah ini volumenya ini kan rendah nih, tiba-tiba tinggi minggu lalu. Harusnya sudah masuk, gitu. Ya, secara teknikal. Nanti kita bicara secara market behavior atau fundamental. Kemudian, kalau kita lihat, berarti secara jangka menengah panjang, ini confirm harga di trend naik. Oke, confirm ya. Kita cek di middle-nya. Confirm nggak dia? Nah, ini confirm juga nih. Kenapa saya bilang confirm? Ini dia udah break dari resisten kuatnya. Dan kalau dilihat, ini pola apa? Pola penan, bendera. Berarti targetnya ini adalah supportnya dari 870 ke 1150. 870 ke 1000 tuh 870 dikurang 1150 280 870 tambah 280. Oke. Nah, harganya harusnya naik sampai 1150 tambah 280. Coba 1150 tambah 280 sama 1430. Sama dengan target tadi kan. Maksudnya gini, ini secara monthly, secara bulanan, teknik bulanan, itu dia akan di 1457. Ini resistennya ya, 1457. Cek, benar nggak di weekly ini? Nah, ini adalah pola. Nah, ini adalah pola bendera penan, di mana di sini resistennya dimulai dari sini, kemudian supportnya di sini, kemudian resistennya di sini. Jadi dari 1150
dikurang 870 itu kan 280. Jaraknya ya, 280. Nah, berarti target dari Penan itu adalah 1150 ditambah 280. Di sini. Kita cek ya, apakah minggu ini atau 2 minggu ini harganya akan sampai ke 1430. Nah, dari harga 1100 sekarang berapa ya harga? Kalau mau ngambil itu di area sini. 1170, 1180. Nah, harga jual di berapa? Di sini. 1430 sampai 1470. 2 minggu paling lama. Saya lihat apakah tercapai apa enggak. Yang kemarin BRPT kita bilang di harga masih di 1.800. Sekarang sudah 3.000-an. Ya, secara daily dia juga cukup kuat. Loh, Lodi. Sorry guys, for loading nih guys. Ternyata internetnya guys. Kelihatan nggak? Nggak ya? Ganti lagi guys. Bentar ya. Biasa error internet. Hotspot. Udah. Jadi, ini polanya ini sebenarnya hampir sama dengan seluruh saham-saham batubara. Kenapa? Karena dari mulai bulan 10 sampai bulan 12, bulan 10 harga batubara itu akan tinggi. Karena rata-rata di global itu akan terjadi musim dingin. Jadi kalau teman-teman mau merubah portofolionya sekarang, saatnya sekarang dirubah ke sektor batubara, alihkan ke batubara. Itu bisa dilihat di ini juga bisa. Nah, ada row. Nih, harga selalu di bottom. Ini udah bottom. Ya, lihat di yang saya garis. Itu bottom. Dia nggak turun-turun lagi nih. Oke, kalau dia berapa kali, ini berarti sudah 3 bulan di bottom. Ini kan per bulan candle-nya ya. Dan ini confirm bahwa dia udah di support kuat. Dia nggak mau turun lagi. Oke. Resistennya di mana? Di sini. 2220.
Oke, kita lihat apakah confirm di weekly-nya. Tadi ya, harga sekarang di area 1650 bottom, area resisten kuat di harga 2220. Ingat, ada 600 ya, bener kan? 1600 dikurang 2000, ya 600. Oke, dan kita cek weekly-nya. Sama, dia selalu di bottom. Artinya tekanan jualnya lagi nggak ada lagi. Tinggal apa? Tekanan beli. Ingat, oversold, overbought, oversold. Nah, ini oversold. Oke, sektornya lagi mendukung karena biasanya batu bara sudah mulai naik karena permintaan batu bara tinggi untuk ke ekspor di wilayah-wilayah Eropa, Amerika, dan yang terindikasi dan berdampak Jepang dan segala macam yang terdampak musim dingin, musim salju. Karena mereka tidak akan produksi, mereka hanya ke import saja. Oke, secara weekly dia disupport, secara monthly juga disupport, secara daily. Kita lihat. Sama, tahan. Kalau saya rekomendasi, beli. Karena 3 triple time screening mengindikasikan bahwa harga sahamnya sudah berada di support kuat. Dia tidak akan atau akan tidak mungkin untuk turun lagi di bawah ini. Plus sektornya mendukung karena mau masuk musim dingin. Kebutuhan akan batu bara naik signifikan. Kenapa? Dilihat dari teman-temannya. Harum, TBA, dan lain-lain. Itu kan naik. Oke, itu gunanya triple screening supaya jadi secara jangka panjang atau jangka menengah, sebulan ke depan, itu harga tidak akan turun. Gue dapat the best price nih. Gitu. Harga-harga sekarang ini harga-harga the best price gue masuk. Sehingga teman-teman bisa lebih optimis, bisa lebih, kalau sebagai sales gitu, bisa lebih meyakinkan nasabahnya, high potensial nasabahnya itu untuk Pak beli. Karena sampai jangka menengah itu disupport nih Pak, dia tidak akan turun lagi. Tinggal nunggu naiknya aja. Apakah minggu ini atau minggu depan. Tapi karena ini udah di harga support, harga terbaik untuk masuk. Jangan sampai menunggu dia naik dulu sampai menembus 1.800. Ini garis resist apa? Moving average jangka panjang. Baru kita masuk. Tapi di mana kita masuk adalah di sini. Nah, di sini. Lihat di sininya. Oke, 2 tadi ya, Harum sama Adaro. Kemudian, BRMS. Saham yang dulu sekali kita bahas. Mas. BRPT. Kenapa dia naik? Lihat. 2 bulan lalu, dia break high. Di sini nih. Candle ini ya. Candle ini nih. Ini candle ini nih. Nih. Apa sih ini? Nah, ini candle ini nih.
Ini kan break high. Ingat, resisten yang paling kuat bukan pada saat market berjalan, tapi pada saat market close. Karena disitulah penentuan bahwa harga saham saat itu terjadi kenaikan ataupun penurunan. Yaitu di sini. Ini nih, market close nih, ini market close. Ini market close nih, di sini nih. Ini garis market close. Jangan yang ini ya. Ini masih market berjalan ini, ada ekor-ekornya enggak. Tapi di sini nih. 1.300 harusnya sudah beli. Nah, dia akan naik lagi. Kita cari lagi yang bakal terbang. Tadi Harum, ada Ro, apa lagi? Ada yang mantau nggak? Atau ada yang iseng bertanya nggak? Sama apa? ESA. Oke, boleh. Dia akan sampai sini nih. Ini target jual. Tapi kalau ini tembus dengan volume tinggi, yang kebentuk apa? Double bottom. Double bottom targetnya kemana? Ini. Hitung aja. 1.525 ke 1.000. Berarti 475. 1.000 ditambah 400-an. Set. Kan jarak dari antara dari sini ke sini, ya kan, yang ini, jarak ini, sampai dengan jarak di sini, itu kalau mau pakai pola, pattern, ya, jarak sini sampai sini, tinggal ditambahkan targetnya ke atas, selisihnya. Berarti 525 dikurangi, 1.000 dikurangi 525, 475, 1.000 ditambah 475, maka di sini. Di area-area ini. Dan lihat, satu, kemudian volume. Nih volume. Ini volumenya. Tinggi kan? Dia break out with the big volume. Confirm. Liquidity provider-nya nih yang makan. Kita lihat secara weekly. Tadi secara bondly untuk jangka menengah panjang dia akan ke 1.000. Nah, dia break di atas level resisten kuat di moving average 60 hari. Ini akan menjadi level support-nya saat ini. Ya, kalau turun, teman-teman mau beli di area 728. 700 sampai 720 itu beli. Oke, dia confirm dengan volume tinggi juga. Secara daily, memang terjadi penurunan. Tadi, belinya di mana? Di sini nih. Nih, area ini nih. Nih, level yang mental. Nah, 700. Sama kan? Sama. Confirm. Jadi kalau teman-teman belum punya, beli di 700, pasang beli 700. Jualnya di berapa? Di harga tadi 1.000. Kalau dia breakout di 1.000 dengan volume tinggi, berarti targetnya berikutnya adalah 1.400. Sebenarnya tadi kan sesimpel itu. Dan itu rata-rata terbukti saya bertahun-tahun trading.
Ini pakai akun adik saya ya. Akun adik saya. Kalian tahu nggak? 2015, 2014, gue udah beli saham nih. Sahamnya LAPD, Los Angeles LAPD. Dan tiba-tiba gue kayak dapat durian runtuh. Dulu sampai dia kan suspend, kemudian mau delisting, ya kan? Harganya sampai Rp1. Ya, Rp1. Gue kayak dapat durian, kayak dapat duit kaget gitu loh. Inilah namanya, ini baru penerapan gaya-gayanya, gaya-gayanya siapa? Si Warren Buffett Indonesia. 8.200.000 diakuisisi, perusahaannya di backdoor listing, dan ini akunnya disuspend. Gue nggak bisa melakukan transaksi jual beli, harus gue rubah data, update data. Nah, inilah yang aku bilang bahwa ini baru investing namanya. Beli, diam, tidur. Oke, terus gue beli apa lagi? Taksi. Taksi harganya di harga taksi kan dulu sempat punyanya Peter Tanuri kan. Bulan 8 lalu tuh harganya cuma Rp6, cuy. Sekarang harganya di 30, tempat tertinggi. Lebih, 33. Dan aku beli di harga Rp10. Nah, kalau teman-teman mau nyoba-nyoba punya duit 100.000 aja ya, 100.000, 100.000 gitu. 100.000 nih, cari nih yang di bawah-bawahnya. Apalagi, kan sekarang kalian teman-teman lihat bahwa saham-saham yang tidur tiba-tiba banyak yang backdoor listing kan. Kenapa? Kenapa sih perusahaan lebih bagus di backdoor listing daripada di IPO? Satu, IPO itu susah. Karena prosesnya bisa setahun. Proses untuk IPO itu dari bidding sampai dia listing, itu bisa setahun. Kedua, biayanya mahal. Yang ketiga, belum tentu disetujui nama bursa untuk dia listing. Caranya apa? Caplok aja, cangkang namanya. Perusahaan yang sudah listing, paling harganya cuma berapa gitu. Terus akuisisi 90% sahamnya. Nah, inilah yang terjadi sekarang, bahwa banyak yang mau ke publik, tapi sekarang makin susah karena kejadian yang waktu itu ya, yang ditangkap itu, yang 3 orang bursa itu terkait dengan adanya kong kali kong untuk IPO. Nah, sekarang IPO susah. Apalagi kalau perusahaan-perusahaan internasional. Ini kalau nggak salah yang akuisisi itu dari luar negeri ya, dari Korea, dari Cina apa dari mana? Nah, 300% kan dari 10, ini 200% gitu. Cek lagi aja yang mulai anomali price-nya di harga-harga di bawah 50 perak. Nah, ini juga gue punya. Turun lagi. Nih, Bapi. Tahu kan rugi Bapi, saya pernah lihat nggak ya? Ruginya parah.
sampai 90-an juta. Karena saya beli dari IPO. Sampai sekarang belum jual, IPO-nya 100. Nah, kemarin sempat kan, lama itu di mana? 7 perak, cuy. Tiba-tiba dia naik. Karena ini cangkang. Ini kosong. Jadi ini perusahaan kosong. Hanya perusahaan apartemen. Dan itu apartemennya cuma kecil dan nggak laku. Ini kerjaan si ini dulu ini. Si siapa? Banditnya pasar modal yang fenomenal itu. Nah, ini yang kerjain bencok. Yang kerjain perusahaannya bencok. Nah, ini kosongan. Utang nggak ada. Maksudnya fundamental sih, harusnya utangnya nggak ada. Cuman ya nggak ada kinerja gitu. Nah, dia harus terbang lagi. Kayak Bufa kan? Di akuisisi Mahab Soro. Dari harga 10 perak, melejit. Nah, dulu harganya berapa? Nggak ada harganya. Tuh, 30 perak. Lama. Itu. Oke, tadi ada 2, kemudian yang lain. Nah, jadi jadi belum bisa sih sebenarnya. Tuh, masih nggak kelihatan dia karena harus sudah setahun di sini. Kalau mau analisa ini harus sama yang sudah setahun. Data juga sama kan, diakuisisi sama Budanggaran. Nah, kalau teman-teman tahu informasi-informasi ini waktu itu diakuisisi dan juga gue untung besar sih di sini data. Karena di teknologi semenjak dia diakuisisi sama Budanggaran pasti gue pilih kayak dia bisa sampai ke 5.000-6.000 sih. Karena dia hampir sama kayak DCI. Yang sekarang di harga 400-an ribu. Itu. Yang kedua, harga emas naik kan signifikan. Siapa yang diuntungkan? GRMS kan emas. Kemudian ini. MDKA. MDKA dulu sempat di harga 4.700 dan 5.400. Anak usahanya siapa? Emas. Itu dia, emas ini induknya ini. Apakah ini potensial naik? Ya, di sini. Dilihat secara jangka panjangnya, secara mondinya dia bergerak naik. Secara weekly juga dia ini support ya, support kuat di moving average 60 hari. Secara daily dia disupport. Dia bisa bergerak naik sampai sini. Ataupun di sideways, dia paling di area ini. Jadi kalau mau scalping atau mau trading jangka pendek, ini bisa beli di sini di area ini, terus jual di area ini. Tapi area 2050 sampai 2250 kan hampir 10%.
Gitu. Terus apalagi saham-saham teman-teman apa? Saham teman-teman apa ya? Nah ini secara jangka panjang ya. Menurut teman-teman gimana? Lagi ya, kalau musim dingin, yang bakal dibutuhkan besar apa sih? Batu bara, terus kelapa sawit. Kelapa sawit. Ini dia akan kembali naik, tapi untuk support resistennya itu belum Fibonacci retracement. Ya, ini entry beli kalau mau masuk 1600 sampai 1630 di Fibonacci 36,2. 38,2. Kalau mau masuk di sini, jualnya ya di resisten ini 19 dan resisten berikutnya di 2200. Jadi dia main di range 1600 sampai dengan 2100. 2200, sorry. Biasanya paling coba ini gua hapus, gua coba di retracement. Gimana sih hapusnya? Hapus. Oke. Hapus juga. Oke. Retracement. Salah. Kok dia nggak bisa ini ya ke atasnya? Gue baru pakai ini sih. Mau dia apa? Ya, ya. Balabal. Harusnya sih apa ini? Jadi kalau yang punya DCCA, yang punya barang atas, kalau bisa upgrading, bawah, atau menunggu dia balik arah. Tapi kalau belum punya, masuk di 1600 sampai 1630. Silakan the best price saja di harga berapa. Pokoknya bottomnya 1600, mulai cicil ke atas. Confirm nggak di weekly? Kita lihat. Kalau dia sama, nah, ini 2 minggu ini tetap dijaga di harga ini bawahnya. Jadi ini harusnya sudah mulai melakukan akumulasi beli. Tapi kita lihat saham-saham yang terkait sama dia, LC.
kemudian Ali. Kemudian apa lagi? Gosko. Oke, ada lagi? Jadi gunakan triple screening untuk mengkonfirmasi dan meyakinkan atas investasi ataupun trading teman-teman. Gunanya adalah untuk melihat view ke depannya dia kuat apa enggak. Trennya itu kuat apa enggak. Kenaikannya itu kuat apa enggak. Bottomnya itu di harga berapa. Untuk jangka menengahnya. Karena biasanya yang paling kuat itu adalah jangka menengah yang akan menggambarkan pergerakan dari jangka pendek. Ini tujuannya kalau teman-teman mau berinvestasi bukan scalping ya, maksudnya scalping itu tadi menggunakan bid offer, menggunakan volume, menggunakan price, tapi kalau menggunakan ini itu untuk finalisasi trading plan teman-teman dalam berinvestasi di saham. Jangankan di saham. Sebenarnya untuk pakai apa namanya yang lagi tren itu kripto juga bisa sebenarnya. Kripto tuh teknikal banget. Kalian menguasai teknikal itu menguasai kripto. Ya kali anak-anak yang masih ya kayak si siapa yang fenomenal kripto itu, ya mana tahu fundamental. Itu semua teknikal. Coba lihat di itu kalau mereka lagi Zoom online. Semua kan teknikal. Kalian penguasa teknikal itu bisa main di forex, main di sorry, itu main ya aku bilangnya. Main di forex, di kripto, dan investasi di saham. Kuasai teknikal, kalian menguasai semuanya. Sebenarnya, ketika kalian sudah menguasai ini dengan secara simpel dan nggak ribet dalam menganalisa, yang saya kasih tahu, kalian bikin kayak yang aku bilang dulu, yang muridku yang orang yang bina yang magang di kantor itu, yang sekarang bikin grup 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 saham sama kripto. Sekarang mereka bikin perusahaan itu, udah ada 200 orang itu anggotanya. Ada kan yang ikut di sini kalau nggak salah, si siapa namanya? Bisa, udah bisa harusnya. Tinggal ada bagian marketing, ada bagian sosmed, ada yang membagian analisa, jadi itu duit udah. Tapi jangan bandit, jangan jangan yang terjadi banyak kejadian adalah akhirnya orang tersebut mengelola dana dari nasabah. Jangan, itu sudah 5 orang masuk penjara, 5 grup masuk penjara.
ya. Lebih bagus kayak grup-grup kayak Ellen May, terus siapa? eh, Ellen May itu teknikalis, kemudian ada satu namanya itu yang dia akhirnya bikin film juga, duananya dibikin untuk jadi sutradara film. Nah, itu dia bikin grup juga. Grupnya itu berbayar atau menjadi rekanan dari sekuritas, di mana setiap transaksi dari para nasabah itu ada share ke teman-teman. Namanya e-mitra, tanpa kantor, tapi punya grup, punya izin, salah satunya punya izin BPPE, salah satu dari kalian semua punya izin BPPE, ada yang bagian marketing, ada bagian sosmed, ada bagian apa, analisanya, nah jadilah tuh barang. Kan ini ada cewek-cewek kan, nah itu bagian marketingnya, tim sosmednya siapa yang suka-suka mempaham tentang ini, ya dia satu siapanya jadi analisnya, yang menggambarkan ini akan begini, sahamnya akan begini. Jadi itu barang. Gitu. Dari 10 analisa, 7 benar itu udah hebat. Tapi jangan mengelola dana ya. Ya udah, saya kasih aja dananya, jangan. Masuk kalian nanti. Dijamin. Nah, udah ada 5 yang kayak gitu. Sama kayak siapa? Silent Trader. Silent Trader juga berapa kali sama saya untuk apa join apa pelatihan. Yang selalu pakai topeng dia kan. Kalau di IG, di TikTok, di IG itu pakai topeng mulu dia. Itu masih muda-muda itu. Nggak kayak saya udah 36, 35, 36, 37, 38. Enggak, masih umur 20-an itu. Itu triple screening ini adalah fase terakhir untuk mengkonfirmasi ke jangka menengah panjang apa yang akan terjadi pada harga saham. Yang kedua, untuk menggambarkan keyakinan atau kekuatan dari tren, apakah tren jangka panjangnya masih berlanjut naik atau tren jangka panjangnya berlanjut turun. Yang ketiga, untuk mengkonfirmasi apakah harga ini sudah di bottom. Jadi pernahkah di jangka weekly atau monthly itu harganya masih di bawah, bisa menembus di bawah harga sekarang. Kayak tadi ada row, tidak ada kan? Ada row itu udah bottom. Kita lihat, bener nggak? Ya, hampir semua saham yang kemarin waktu kita bahas, sebelum kita bahas itu sudah terbang tinggi. Barito, BRPT, terus brand dan lain-lain. Brand itu masih di 7.000 kemarin kita bahas, sekarang 9.000-an. Tadi perbankan, ya tadi kan kita waktu itu udah bahas, nggak akan naik, benar. Segitu-segitu aja. Udah berat dia, soalnya. Terus saham, apa namanya, Unilever, Indofood, itu nggak bakal naik. Karena sudah tertakar. Berapa biaya per orang, atau berapa pengeluaran orang untuk rinso dan lain-lain, dan berapa yang itu udah tertakar. Dan lawannya itu banyak. Gitu guys. Ada lagi? Nanti aku kasih itunya screeningnya ya. Nextnya kayaknya lebih enak ujian kali ini nggak ada yang nanya soalnya. Jadi kalau uji, kalau ternyata jeblok semua, oh ujiannya itu menganalisa market ke depan, menganalisa indeks, menganalisa saham, menganalisa sektor.
sama menganalisa pola candle, pola support resisten, moving average, Bollinger, MACD. Tapi kalau Google Sheet itu bisa nggak ya gambar ya? Yes. Gue biasanya kata-kata sih. Kalau kalau di Google ujian apa pakai apa Google Sheet ya? Google Form itu bisa gambar nggak sih? Masukin gambar bisa ya? Analisa lah gambar ini berdasarkan pengetahuan Anda. Gitu. Oke. Okay. Iya. Ini kan kalau aku belum jelasin itu ya. Jadi lihat transaksi dan-nya. Transaksi dan di mana kalau transaksi dan tersebut eh, gimana ya? Semakin harga di paling bawah, volume dannya semakin kecil. Ingat pola piramida. Piramida kan harusnya di bawah itu kan tebel ya, kayak gedung ya. Di bawah itu kan tebel, baru semakin mengerucut. Betul? Pada poin pertama. Kalau piramida terbalik, di mana harga match di bawah itu kecil, sedangkan semakin tinggi, semakin paling atas, atau yang paling harga tertingginya, tiga harga tertingginya itu semakin besar transaksi dannya. Logikanya, logikanya, sorry, liquidity provider itu atau emiten itu mau nggak? Kalian punya perusahaan, kalian mau nggak? Atau kalian mau nggak beli handphone atau apa di harga paling tinggi? Tapi ketika kalian punya emas, kalian punya apa gitu, harganya sudah semakin ke sana semakin tinggi banget, naik terus. Kalian mau jual atau mau dilepas? Pasti lepas kan? Artinya, artinya dia itu tidak akan apa sorry ya, apa bilangnya? Trennya itu lemah karena piramida terbalik. Yang benar adalah ketika harga di bawah itu volumenya tinggi. Volumenya tinggi. Nah, semakin ke atas dia mulai menurun tapi naik lagi ketika harga semakin ini soalnya kalau malam itu nggak bisa dilihat ya bid overnya ya transaksi dan ya. Nah ini nih. Kalau itu nggak bisa soalnya kalau karena udah closing itu nol bid overnya transaksi dannya. Piramida terbalik tahu kan? Iya maksudnya nggak ada kosong. Bukan transaksi apa transaksi hari ini ada nggak ya? Kayak ada
Nggak ada. Nih, bisa. Oh, broker summary ya? Oh, Tradebook. Nah, ini kalau Tradebook ini apa? Coba screening. Share screen. Nah, itu Tradebook. Contoh ya, Kak. Ya, lihat di harga bawahnya. Volumenya besar kan? Itu akumulasi. Sedangkan di harga 740, 745 itu kecil, tapi di harga-harga bawah 720, 725 itu transaksi dannya besar. Tuh, sampai ratusan ribu lot. Coba data. Lihat paling bawah. Terus ke atas. Nah, dia kan stabil kan? Maksudnya stabil. Ah, 1000, 1000, 1000, 2000, 2000. Nah, ini kuat. Ini kayak pilar. Nah, pilarnya dia bangun kuat gitu. Di bawahnya itu tetap sama 2000, 5000, 3000, 3000. Coba tadi transaksi ini di bawah ini. Nah, ini kuat. Makanya dia ketika dia turun balik ke bawah, dia naik lagi gitu. Nah, dia tutup di atas ini gitu. Nah, pertanyaan saya, besok naik nggak nih? Nah, tick chartnya itu nggak bisa ya, chart dari daily. Oh, daily bisa. Ini enak loh kalau mau scalping, serius. Kalau besok nggak ada kerjaan, nggak ada kuliah mah enak ini. Iya, kalau dia stabil, dia akan kuat. Coba Harun. Nah, ini dia akan masih bergerak naik gitu, kuat dia. Lihat di harga bawahnya itu dari mulai harga merah, dari mulai open dulu di harga open 12.40. Nah, itu di range 12.50, 12.45, 12.40, 12.30, 12.35 dia itu kuat. Tapi di atasnya kecil kan. Keluarga dan 12.60, 12.65, 12.55 itu kan kecil lah. Artinya ini akumulasi, bukan distribusi. Dia lagi membentuk averaging, membentuk average. Jadi untuk menaikkan harga apa moving average, menaikkan moving average harga rata-rata dari ini kan semakin semakin besar dia volumenya di area-area ini kan dia menaikkan moving average ya. Sehingga reservoir supportnya sekarang di 1180 gitu. Nah, ini masih lanjut. Karena apa? Karena transaksinya itu besar di bawah. Di area 1240. Jadi lihat dari harga open. Dari harga open
terus berjalannya waktu, berjalannya transaksi sampai 1 harian, dan ditutupnya di berapa, tapi lihat volumenya besar nggak di situ. Kalau tadi 1270, 1265 itu ratusan ribu, sedangkan di bawahnya itu kecil, itu kayak piramida terbalik. Besar di atas, di bawah kecil. Itu akan rontok, akan jatuh. Kenapa aku bilang akan jatuh? Sama seperti kalau ada gap. Tahu kan gap? Gap harga. Terjadi lompatan harga sehingga itu tidak terisi. Teman-teman bisa baca juga. Kenapa harus ditutup? Karena itu transaksi semu. Sehingga tingkat error dari averaging-nya itu akan tinggi. Karena harga-harga itu tidak tersentuh. Maka dia akan kembali turun ke bawah. DC dilihat teknikal harum di bulan 3 ke bulan 4. Itu dia ada gap. Bulan 3, bulan 4. Nah, bulan berapa tuh? Panjang amat. Maju. Terus di daily. Rapi dia kan teknikalnya. Enggak, di bulan 3, bulan 4. Itu bulan 5. Nggak bisa ya, geser ya. Itu kan ada gap kan? Dan berapa hari kemudian ditutup kan dengan cepat. Dengan 5 hari, 6 hari diangkat terus naik harganya. Nah sama, kalau kita lihat yang ada gap-nya. Nah, Adaro itu ada gap di 2100. Iya, itu target. Sama kan dengan yang tadi di weekly, di monthly. 2200, 2100 sampai 2200. Dia akan nutup ini. Lihat ke sampingnya itu di bulan 3, bulan 4 juga dia ada gap terus ditutup kan. Dalam waktu berapa hari. Kadang ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek. Tapi ketika dia mulai naik atau apa, maka itu adalah target dia akan nutup. Akan ada aja beritanya untuk harga akan ke situ. Contohnya lagi brand. Di bulan 2, bulan 1, bulan 2 itu kan ada gap. Dia akan tertutup. Itu yang kemarin kita bahaskan waktu berapa bulan yang lalu, bahwa dia akan menutup gap. Nah, apakah dia akan turun ke gap bawahnya ini 6.000? Bisa jadi. Dia ada gap yang paling dekat dia kan nggak tutup. Coba para kecilin lagi, kecilin gitu. Di bawah, nih aku aja. Kelihatan kan? Nih gap yang kemarin waktu itu kita bahas di sini. Ditutup kan? Ini kan gap. Tuh, jangka panjang kan? Iya, maksudnya gapnya di bulan 1 ditutup di bulan 98. Besar panjang gapnya. Nah ini lompatan harga ini. Nah itu ada terjadi di
Nih, Aron dulu. Nih gap. Tunggu ya. Nah ini lompatan harga kan. Harga ke bawah. Dia kan ditutup. Nah dia ada kok ya Harum apa ada Aro ya tadi ya? Ada Aro ya? Apalagi saham-saham batu bara? No. Apa? Nah ini ada gap. Nih, lihat nggak? Nah dia ke sini nih. Cek aja ntar lagi. Nah, di bulan-bulan akhir bulan 10, 11 ini dia ke sini. Untuk triggernya harga batu bara yang naik signifikan akibat subsidi. Ada bumi, bumi ya. Tuh, ada bumi aja naik. Ini enggak ya? Gitu ini. Apa lagi batu bara? Duit. Kalau mau duit nih, mau tahu analisanya apa? Punya siapa ini? Tahu analisanya? Cek fundamentalnya. Cek nilai asetnya sekarang berapa TB. Oke? Terus bandingkan sama ini. Ini punya di saham. Kalau nggak salah katanya ini kalau salah nilainya sudah di 30 triliun. TB masih di 3 triliun. Harusnya setengah dari JAT. Berarti dia harga di berapa? Maka disuspend deh kan, gila terbang. Berarti harusnya harganya di 6.000, 6 ribuan. Tuh. Nah, yang ada gap lagi ya PTBA. Tuh, gapnya gede banget cuy. Pertanyaanku, ini bisa sampai ke 3.000 deh. Loh, kok nggak kelihatan di situnya? Set, set. Lagi. Set, set. Set, set, set. Set. Nah, dah. Tuh. Ini bukan teknikal salah kan? Gue sih nggak perhatiin si PTBA ini. Tapi boleh juga nih. Simpen. Nih, lompatan harga. Dia kalau gap pernah nutup nggak ya? Lihat, gap selalu tutup sama dia. Ini gap. Lompatan harga. Nih, dari sini ke sini. Ini juga gap. Kita lihat belakang-belakangnya. Ini ada gap juga. Sini ada, dia selalu nutup loh. Ini dia aja nggak tutup. Tapi akan bisa sampai, gue rasa sih bisa.
Ini kalau yang long term, medium term investasi, nah ini boleh nih. Doit, nah ini juga boleh nih. Kok ini? Doit ya, Doit kan batubara kan? Nah, secara monthly, gue geser ya, tuh harga dari support. Hmm. Ada dua, dia akan naik ke sini, atau dia akan menembus sini. Analisaku, sampai akhir tahun dia akan menembus di sini. Sekarang harga di 350. Lumayan, 60-70%. 60%. Doit. Terus, saham batubara apa aja sih? Dia, AADI. Ini secara weekly, secara monthly, secara weekly, weekly aja tuh. Baru IPO ya? Ih, gede banget. Secara daily, tuh cakep teknikal. Tapi mahal ya, yang murah-murah aja. Apa? AADI, Bumi, BSSR. Oh, barang baru nih. Anjir, 4.500 enggak lah. Yang murah-murah, Bayan mahal. PTBA sama. Ini. Hah? Indi. Games. 9.000. Cuan sama. Cuan berapa nih? Oh, udah bayar, udah. Enggak ada, cuma itu doang. BCSA. Oh, Dian Swastika. Loh, ngaco harganya. Satu lot aja udah butuh berapa duit ini? 100.000. Indi sih. Nah, ini ya. Indi sudah naik. Oke. Indi sudah naik. Indi Indi sudah naik. Harum sudah naik. Ada yang belum naik. Ini yang belum naik. Adaro. Dan anak usahanya ADMR akan selesai untuk apa namanya
pabrik smelter terbesar. Kalau nggak salah akan launching di awal tahun. Perhatikan, ini juga akan terbang. Nih, ingat dia pernah di area ini. Dia bangun smelter. Lihat volume dia naik itu di sini nih. Ini kan tinggi, tapi di sininya tuh rendah. Berarti barang nggak ada di market. Barang udah dipegang semua. Jadi kalau naik untuk pun ngangkat mereka dengan cepat dengan ini, itu nggak ada lawan. Lawannya kecil. Jadi ada yang merah darah sih, kalau saya rekomen. Ini bangun smelter, dan smelter terbesar. Oh, ya 2100, 2200, lumayan kan? Dari harga sekarang. Apa lagi? MBMA. MBMA ini juga boleh nih, ini masih angkat terbang ini. Masih ke 900 bisa. Nih, MBMA. Ini pola apa? P6. Oke. Ini pola bendera. 660, 460. Berapa tuh? 660 dikurang 460, 200. 660 ditambah 200. Ini hitung-hitungannya apa? Toko kelontong. Apa? Cina Glodok. Target harga di 860. Ya guys, MBMA target harga di 860. Lihat, dia pernah nyentuh nggak? Pernah ternyata. Tuh. Tuh, ini monthly ya. Pernah sampai 955. Oke, MBMA. Dia apa? Merdeka baterai listrik. Sebentar lagi 2026 apa namanya subsidi mobil listrik dicabut. Sekarang hampir semua orang pakai mobil listrik dan motor listrik. Siapa yang punya baterainya? MBMA. Merdeka baterai, dia baterai motor mobil. Gitu. Material utama dari dia. Nih. Ya. Oke guys. Itu tapi di grup kalau ada mau nanya saham apa gitu, aku sih open aja sih. Biar rame. Kadang-kadang kan kalau ada yang mantau-mantau kan, kalau saya kan nggak terlalu mantau karena banyak kerja pagi sebulan ini itu bakal fokus ke having fun ke kampus-kampus. Nah kalau ada ya share aja gitu, nanti kita akan bahas sama-sama, lebih enak kayak begitu gitu. Atau kedepannya kalian jadi bikin ini kan, bikin apa? Gue lebih suka kalau tiba-tiba kalian bikin ini aja, apa namanya, komunitas gitu ya kan, komunitas berbayar, nah itu lebih enak lagi tuh.
Ya, oke, gitu aja teman-teman. Ya apa-apa, itu kalau bisa daripada diem gue dari satu arah, di grup lain juga banyak kayak begitu. Nah, kalau kalian aktif gitu, gue bocorin tuh. Kadang-kadang aku dapat dari grup para market maker tuh beberapa saham zombie sih. Maksudnya saham-saham yang tiba-tiba auto reject atas, auto reject bawah. Nah, mau gue sharing nanti. Enggak, justru semakin kalian pintar, semakin 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 bagus bagiku. Oke deh. Kedengeran nggak ya suara gue? Sebelumnya kalau dari aku juga, dari saya juga mau terima kasih juga sih ke Mas Wesley yang udah nyempetin waktunya mungkin di sela-sela padatnya pekerjaan Mas Wesley untuk mengajari kita nih dari teman-teman CMSS dalam belajar dari dasar-dasar teknikal sampai yang advance sampai saat malam ini yang materi terakhir kita. Yang mana dari awal dari Mas Wesley penyampaian dari kulik pertama itu banyak banget sih ilmu-ilmu yang bisa saya dan teman-teman dapatkan, banyak trik-trik, banyak kadang-kadang Mas Wesley ngasih masukan-masukan gimana baiknya dan itu ngaruh juga sih ke pengalaman dari investasi atau trading saya pribadi juga yang improve mungkin semakin baik juga ya karena belajar juga dari Mas Wesley langsung yang mana itu juga Mas Wesley juga punya pengalaman yang banyak. Dan dari aku juga mungkin bisa terima kasih lagi sekali lagi dan semoga apa yang Mas Wesley ajarkan kepada kita jadi berkah selalu dan Mas Wesley juga sukses selalu. Terima kasih Mas Wesley. Oke. Thank you guys. Mengucapkan terima kasih banyak ke Pak Ya, Wesley atas insight ya Mas. Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan ya Mas, terima kasih banyak atas insight barunya, yang dimana ilmu ini belum tentu saya dapatkan di luaran sana dan, terima kasih atas, waktunya di kala kesibukannya masih bisa, eee, berbagi ilmu kepada kita-kita semua. Nah, intinya terima kasih ya Mas Wesley, semoga ilmu yang diberikan dapat berkah selalu dan sukses selalu Mas Wesley. Thank you guys. Soalnya gini, bukannya ini ya, maksudnya saya udah dari dulu banyak ngajarin salah satunya tadi yang pernah
ngasih masukan ke teman-teman sebagai liquidity provider. Dulunya dia OB, terus mau belajar, gue ajarin sampai setahun gitu. Sekarang dia bisa sukses, dia bisa mengangkat derajat orang tuanya di kampung, keluarganya, mengumrohkan orang tuanya. Nah, itu yang gue suka gitu loh. Nah, semoga dengan ini sebenarnya ya, lingkup kerja di pasar modal itu sangat luas. Sangat luas. Tapi yang dicari bukan nilai. Bukan nilai. Bukan IPK, bukan cum laude, summa cum laude, no. Tapi ini ilmu yang kalian miliki, karena belum tentu yang cum laude bisa untuk memahami ini. Dan belum tentu orang yang ini bisa menjadi ini, karena beberapa dari CMSS yang dulu itu sekarang sudah sukses di pasar modal. Ada yang kepala cabang, yang itu teman-teman perjuangan gua di ini, ada yang megang kepala divisi, ada yang di bursa, ada yang di apa, itu sangat luas. Jadi kalian punya view baru bahwa ketika saya lulus ada dunia kerja yang sangat menantang, tapi menghasilkan uang yang sangat besar. Prinsipnya itu. Karena kalau kalian hanya mau jadi teller bank, pegawai bank, atau apa, sayang. Karena di sini apalagi kalian dari mulai front office, kalian bisa bertemu dengan banyak orang, bisa bersosialisasi dengan orang-orang yang punya uang, karena yang pasti orang yang punya uang, orang yang punya usaha, pasti mereka orang-orang pintar. Belajarlah dari mereka, sehingga menambah ilmu teman-teman, akan meningkatkan relasi teman-teman, akan meningkatkan pundi-pundi uang buat teman-teman. Kalau enggak dari mereka, ya dana teman-teman sendiri bisa teman-teman praktekkan, sehingga teman-teman dapat cuan trading for living, atau dalam dunia kerja di kami itu sangat enak. Karena jarang ada di kantor, lebih banyak ketemu orang, bernegosiasi, dan bersosialisasi. Tapi gaji masuk terus dapat juga fee, omset, dan lain-lain. Seru dan saya suka gitu. Nggak salah saya masuk ke sini, karena ilmu selalu baru, tidak ada yang pintar di sini, tidak ada yang jenius di sini, yang ada orang-orang yang tepat, market timingnya tepat, sosialnya kuat, negosiasinya kuat, jadilah itu barang. Ya, mungkin itu dari saya. Semoga bermanfaat, pelajarin terus, kuatkan terus, tinggal ambil WPPE, kalian bisa masuk ke dunia pasar modal, dan pasti banyak yang menerima. Nggak susah, serius. Ya, karena yang paling susah adalah orang-orang yang mengetahui market timing, teknikal, merekomendasikan, memvaluasikan, itu yang akan jadi. Ya, kalian nggak perlu takut sama apa? Sama orang-orang yang lulusan apapun, lulusan luar negeri, lulusan apa, nggak ada. Terus di pasar modal nggak ada kayak gitu. Tinggal kalian jago bahasa Inggris aja udah kalah mereka, putus semua itu. Ya, oke, thank you guys, thank you teman-teman.
Thank you, thank you. Thank you, terima kasih semua. Terima Terima kasih kasih Mas Mas Wesley. Wesley. Terima kasih, Mas. Thank you, Mas.